いたら戻れないと言って見したのは白い白いあの雲。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari SMP Negeri Dawarokole kelas 9B kelompok Vesta. Di sini kami mendapatkan tugas bahasa Indonesia untuk membuat video cerita inspiratif. Sebelumnya perkenalkan, saya Teguh Rianto di sini sebagai MC. Silakan yang lainnya untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Dri Pujianto, saya di sini sebagai deskriptor. Ya, perkenalkan, nama saya Wahyu Budiono, di sini saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Rasio Fadel Ferdianto, saya sebagai kamera 1. Perkenalkan, nama saya Didiano Rahman, di sini saya menjadi kameramen 2. Perkenalkan, nama saya Ika Pondok, saya sebagai translator. Itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Untuk membuat tugas video cerita inspiratif, kami mengambil pengalaman dari orang lain. Kami sudah menghubungi seorang narasumber dan beliau tinggal di Desa Ketek. Mari kita langsung saja ke rumahnya. Let's go. Class M to the R to the V to the L to the from the Exxon man to the bank. Hey, let's get to the clan with my friend. So we don't care. Get drunk and A few moments later. Ya, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumah narasumber. Mari kita langsung saja masuk ke rumahnya. Yuk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktunya sebentar nggak, Pak? Oh iya, gimana? Silakan masuk, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Teguh Rianto, mewakili teman-teman dari kelompok kami yang bersepakat kami beri nama kelompok Vesta. Kami dari SMP Negeri Dawarokole kelas 9B. Jadi begini, Pak, kami mendapat tugas dari guru bahasa Indonesia untuk membuat video cerita inspiratif dari orang lain. Apakah Bapak bersedia untuk menceritakan pengalaman Bapak yang paling inspiratif? Ya, bersedia. Nanti tolong apa yang perlu saya ceritakan, silakan nanti bisa ditanyakan. Maaf, Pak, ini maksudnya saya lepas juga agar lebih jelas, Pak. Oke. Sebelumnya mungkin silakan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Yunus Anis yang beralamat di RT 1 RW 1. Sedangkan masalah keluarga, istri 1, anak 2 yang semuanya sudah berada di Solo. Sedangkan riwayat pendidikan Pak Guru pendidikan di Semarang dan jurusan matematika, dan kemudian dilanjutkan ke Universitas PGRI Semarang jurusan Psikologi Pendidikan. Adapun masalah pekerjaan, Pak Guru sekarang sudah pensiun, dulu mengajar di SMP Negeri 2 Rawakele. Itu perkenalan singkat dari Pak Guru. Ya, Pak. Di SMP Negeri Dawarokole, Bapak mengajar mata pelajaran apa ya, Pak? Bapak di SMP Negeri 2 Rawakele mengajar bimbingan dan konseling atau BK, tapi lebih dikenal dengan BP. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak menjadi guru pembimbing di SMP Negeri Dawarokole? Perasaan Bapak di mengajar bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Rawakele itu ya sangat senang, karena
ada beberapa hal yang menjadi kepuasan Bapak apabila bisa membimbing mengantarkan siswa itu ke jenjang yang lebih baik. Lalu apa suka duka Bapak menjadi guru pembimbing? Suka dukanya menjadi guru pembimbing sebetulnya cukup banyak. Antara lain kalau sukanya itu bisa bertemu dengan anak-anak secara langsung, bisa menceritakan kesulitan, kesuksesan anak-anak. Itu menjadi kesukaan Pak Guru, atau Pak Guru itu merasa senang sekali apabila dari bimbingan Bapak Ibu Guru, khususnya dari Pak Guru itu bisa mengena ke anak-anak, bisa merasuk ke anak-anak sampai pada proses pelaksanaan kehidupan berikutnya setelah di SMP. Adapun dukanya apabila Pak Guru itu merasa gagal apabila anak yang saya bimbing itu tidak bisa berubah menjadi lebih baik, bahkan dengan mungkin lebih kurang berhasil dalam merubah sikap anak itu untuk bisa lebih baik dari yang semula, atau dikatakan malah kok lebih menurun dari keadaan sebelumnya. Sebelumnya, apakah Bapak mempunyai cita-cita selain menjadi guru? Oh iya, jadi Pak Guru memang tadinya sewaktu masih SMA itu cita-citanya memang ada dua. Satu ingin menjadi arsitektur, yang kedua ingin menjadi guru. Namun di dalam perjalanannya persiapan Pak Guru sudah mempersiapkan diri untuk menjadi arsitektur. Hanya saja waktu pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi yang jurusan arsitektur itu tidak diterima. Terus kemudian waktu itu Pak Guru mendaftar dua, yang satu lagi adalah guru. Ternyata setelah seleksi di perguruan tinggi yang diterima adalah guru. Maka cita-cita Pak Guru itu boleh dikatakan berhasil mewujudkan cita-cita. Yang pertama itu arsitektur tidak berhasil, yang kedua berhasil, yaitu menjadi guru sampai pada saat ini. Ya, silakan Bapak menceritakan pengalaman Bapak yang menurut Bapak paling menginspiratif. Baiklah, jadi pengalaman Bapak yang sekiranya bisa menjadikan contoh, sebetulnya Bapak itu pengalaman dari sekolah sampai kerja saat ini sampai pensiun itu sebetulnya dilalui tidak hanya secara mulus, tapi ada liku-liku yang perlu dihadapi. Dimulai dari waktu kecil sampai sekolah SLTA itu berada di Solo, kemudian kuliahnya berada di Semarang, dan mulai bekerja di Kabupaten Kebumen. Seperti yang pernah saya ceritakan di depan bahwa pengalaman-pengalaman di Kabupaten Kebumen itu pengalaman kerja dimulai dari Romokulit dan seterusnya. Namun demikian untuk kalian semuanya, bahwa jangan hanya menyerah pada nasib. Tentunya nasib itu perlu diperjuangkan. Walaupun semuanya mempunyai cita-cita, tapi kadang-kadang juga jangan kecewa dengan cita-cita yang tidak terlaksana atau tercapai. Karena pastinya ada second opinion atau cita-cita yang kedua. Selain ingin jadi apa, seperti Pak Guru cerita tadi, yang ceritanya pengalaman cita-cita Pak Guru ada dua, yaitu pertama jadi arsitektur, yang kedua jadi guru. Jadi dari keduanya itu sebetulnya Pak Guru juga mempersiapkan diri.
ya dengan belajar dan lain sebagainya. Tapi kehendak Yang Maha Kuasa membawa Pak Guru ke jenjang pekerjaan di bidang pendidikan, yaitu guru. Nah, adapun kalian semuanya jangan khawatir dengan masalah ketidakberhasilan, atau dikatakan orang banyak bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Seperti Pak Guru demikian juga. Pak Guru tidak selalu sukses terus langsung semuanya pakai liku-liku. Yang jelas kita tetap berusaha, kita jangan khawatir berkenaan dengan ketidaksuksesan. Baiklah, selanjutnya Pak Guru memberitahukan kepada kalian supaya tidak putus asa dalam mencapai cita-cita. Walaupun kalian tidak pinter, walaupun kalian tidak kaya, Yang Maha Kuasa itu tentunya adil. Yang penting tetap berusaha, jangan sampai kendor istilahnya dalam meraih cita-cita tersebut. Karena Pak Guru pun tidak dilahirkan dari orang kaya. Bahkan Pak Guru melihat pengalaman Pak Guru terhadap anak buah Pak Guru atau murid-murid Pak Guru, yang mana saya pernah ke rumahnya dalam waktu kunjungan rumah. Di situ saya lihat rumahnya itu terbuat dari bambu atau tabak, yang mana kenyataan setelah saya masuk ke dalam sampai ke kamar mandi ternyata rapi sekali. Itu menunjukkan bahwa di situ saya termasuk terheran-heran. Rumah yang dari tabak, alasnya itu dari tanah, kenapa bisa serapi itu? Sedangkan di lain tempat saya pernah berkunjung ke suatu rumah, rumahnya itu gedong, megah, lantainya keramik, porselen, kamar mandinya, terus semuanya serba bagus semuanya. Tapi setelah saya masuk ke dalam rumah, ternyata berantakan semuanya di dalam. Dengan melihat keadaan seperti itu, Pak Guru bisa melihat bahwa rajin, rapi, baik, enak dipandang itu tidak selalu dari harga yang mahal. Yang penting adalah rajin, yang penting adalah bersih, tidak berbelepotan di mana-mana. Kalau memang ada barang ya ditata di tempatnya masing-masing. Ya, padahal yang saya kagumi yaitu rumah yang terbuat dari tabak ternyata bisa indah dan bisa rapi. Itulah yang menjadi perhatian Pak Guru, bisa mengambil hikmah bahwa tidak selamanya orang yang tidak mampu itu jorok, itu jelek. Ternyata tidak semuanya orang yang kaya itu selalu bersih, rapi. Tergantung pada manusianya sendiri-sendiri. Saya kira sedikit pengalaman, sedikit yang bisa menjadi contoh kalian bahwa hidup itu sebetulnya indah. Hidup itu indah. Bukan indah itu tidak harus dari yang kaya, tidak dari harta benda yang banyak. Ternyata hidup itu indah dari kita sendiri. Untuk berikutnya, memang hidup itu perlu perjuangan semuanya. Jadi jangan khawatir kalian semuanya, nikmati hidup ini dengan baik, karena bisa
gagal bisa berhasil, jangan khawatir. Itu saja dari pengalaman Bapak yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Jadi pesan moral atau amanat apakah yang ingin Bapak sampaikan mengenai cerita Bapak? Jadi hidup itu jangan khawatir, kalian semuanya kejarlah cita-cita setinggi mungkin dengan berusaha sebaik mungkin. Jangan terpengaruh oleh keadaan, entah itu kalian kaya atau tidak, miskin atau tidak. Jangan menghiraukan itu. Pokoknya kejarlah apa yang kamu mau dengan berusaha semaksimal mungkin. Kalau boleh tahu, moto hidup Bapak apa? Moto hidup Bapak, 1, hidup itu masalah. Kalau tidak ingin punya masalah, tidak usah hidup. Yang kedua, hidup itu indah. Iya, mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk menceritakan pengalaman Bapak. Semoga dengan cerita Bapak tersebut dapat memotivasi kita semua. Dan semoga Bapak selalu sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu tadi video cerita inspiratif dari kami dengan Bapak Yunus sebagai narasumber. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees.